Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akramasy syuhur unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Futihat fihi abwabul jinan wa ghulliqat fihi abwabun niran. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren An-Nasyiin yang mulia Kiai Haji Ahmad Fauzi Hasbullah beserta Nyai Hajah Ni'matus Shalihah atalallahu umrahuma, amin. Yang kami hormati segenap Dewan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nasyiin dan tak lupa pula Sahabat Kurma 2026 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya, Ana Altafun Nisa, perwakilan dari program kursus Bahasa Arab kelas Ausat, akan menyampaikan materi kultum Ramadan yang berjudul Menjaga Iman di Tengah Scroll Tanpa Henti. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman di mana teknologi berada di genggaman. Setiap hari kita dihadapkan pada notifikasi, media sosial, dan arus informasi tanpa batas. Tanpa disadari, waktu kita banyak tersita untuk mengguli layar. Padahal, tujuan utama puasa adalah membentuk ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini mengingatkan bahwa puasa adalah latihan pengendalian diri, terutama dalam penggunaan teknologi. Karena di era digital, tantangan puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga menjaga mata, pikiran, dan hati dari hal-hal yang melalaikan. Konten-konten yang tidak bermanfaat, perdebatan yang tidak sehat, hingga kebiasaan membuang waktu bisa mengurangi kualitas ibadah kita. Maka dari itu, puasa harus dimaknai dengan latihan disiplin spiritual secara menyeluruh, bukan hanya fisik semata. Dalam kitab Dzurratun Nasihin, halaman 8, Al-Majlisus Tsani fi Fadlis Shaum, bagian kedua yang menjelaskan tentang puasa, ada lafaz la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa terhadap apa? Bertakwa terhadap tarkul ma'asi, atau meninggalkan maksiat. Fa inna shaumah, maka sesungguhnya puasa itu yukassirus syahwata, bisa menahan syahwat, allati hiya mubdi'uha, yang mana syahwat ini adalah asal usul dari maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Sahih Bukhari, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis ini sangat relevan bagi kehidupan digital sekarang. Jadi kita bisa menjadi sumber pahala, tetapi juga bisa menjadi sebab dosa ketika digunakan untuk menyebarkan keburukan. Ada 3 hal penting agar puasa kita tetap terjaga dan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, terutama di era digital seperti sekarang ini. 1. Puasa mata dan pikiran. Tidak semua yang ada di layar harus kita lihat. Menjaga pandangan adalah bagian dari menjaga hati. 2. Puasa jari. Berpikirlah sebelum mengetik.
Pastikan apa yang kita tulis membawa kebaikan, bukan malah menyakiti. 3. Puasa waktu. Menggantikan waktu scroll yang berlebihan dengan tilawah, zikir, dan hal-hal produktif lainnya. Karena waktu di bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas yang tidak selalu datang untuk kembali. Sahabat kurma yang saya banggakan, menjaga iman di tengah scroll tanpa henti berarti mampu menempatkan teknologi sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Gunakan media digital untuk memperbanyak ilmu, mendengarkan kajian, membaca Al-Quran, dan menyebarkan hal-hal kebaikan. Dengan begitu, teknologi justru menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauhkan darinya. Ramadan adalah momentum terbaik untuk melakukan detox digital secara bijak. Mengurangi waktu yang tidak bermanfaat dan menggantinya dengan ibadah bisa menjadikan hati lebih tenang dan fokus. Ketika hati tenang, maka iman akan semakin kuat dan puasa yang kita lakukan tidak hanya sah, tetapi juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setiap detik di bulan suci ini bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun nih buat sahabat-sahabat kurma sekalian. Naik sepeda ke rumah paman, di jalan bertemu Pak Dani. Scroll boleh asal beriman, tapi jangan lupa waktu mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.